فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني wa'azzakumullahu jami'an barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Fitan wal Hawadis karya al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman 126 bagian atas itu, mengenai fitnah akhir zaman dan juga termasuk tanda-tanda hari kiamat, yaitu banyaknya perzinaan. Allah Jalla wa Ala qala wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perzinaan. Para ulama telah menjelaskan mendekati aja dilarang, apalagi berzina. Dan juga para ulama berdalilkan dengan ayat yang mulia ini, wajibna kita semuanya untuk apa? Menutup semua pintu, semua sarana, semua media yang bisa menghantarkan kepada perzinaan. Mulai dari chattingan, SMS, teleponan, atau ketemuan. Ini semua sarana yang bisa menghantarkan kepada perzinaan haram. Sebagaimana kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama, al-wasail laha ahkamul maqasid. Semua sarana itu memiliki hukum sebagaimana tujuannya. Tujuannya perzinaan, semua sarana perantara media yang mengarahkan kepada perzinaan haram. Bisa dipahami? Mulai chattingan, SMS, kemudian teleponan, ketemuan, dan yang semisalnya. Kita lihat, wala taqrabu lam yakul la taznu faqat. Di sini Allah Ta'ala tidak mengatakan jangan kalian berzina, tapi jangan kalian mendekati perzinaan. Menunjukkan apa? Menunjukkan semua sarana yang menghantarkan ke perzinaan walaupun hanya mendekati haram. Bisa dipahami? Nah, mendekati perzinaannya diharamkan. Apalagi berzina, jangan seperti orang-orang yang memahaminya salah dan keliru dan fatal. Apa kata mereka? Itu kan larangannya mendekati. Berarti kalau berzina boleh katanya. Allahul musta'an, itu salah. Itu larangannya mendekati. Berarti kalau berzina boleh, itu salah pemahamannya. Bagaimana pemahamannya benar? Mendekati aja dilarang, apalagi berzina. Bisa dipahami? Lebih dilarang lagi istilahnya. Kita lihat. Wa makna hadza, makna la taqrabu an-nahyu 'anil wasail allati tusil ila zina sahih. Larangan tentang apa? Semua sarana, semua fasilitas, semua media yang bisa menghantarkan kepada perzinaan haram. Walaupun hanya chattingan, walaupun hanya SMS-an, walaupun hanya teleponan, walaupun hanya janjian ketemuan di alun-alun. Masuk enggak, Pak? Masuk. Paham ya? Nah, hati-hati barakallahu fiik. Intinya sangat berhati-hati, lebih kita apa? Dahulukan. Para ulama saling meletakkan kaidah salamatul qalb muqaddam. Salamatul qalbi muqaddamatun. Jadi menjaga keselamatan hati itu lebih didahulukan. Kita lihat minal ikhtilat, berupa ikhtilat campur baur laki-laki dan perempuan bukan mahramnya. Sampai-sampai ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia mengatakan la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa salisuhuma syaitan. Tidaklah ada seorang laki-laki berduaan dengan perempuan melainkan yang ketiganya itu setan. Awal permulaan mungkin santai biasa aja kan, ngobrol, canda berdua, lama-lama tukaran nomor telepon, ya kan? Akhirnya berikutnya chattingan. Setelah chattingan ngatur jadwal ketemuan, ujung-ujungnya berzina wal iyad billah. Allahumma salim. Ngeri barakallahu fiik.
Kemudian contoh yang lain apa kata beliau? Sarana yang bisa menghantar perzinaan selain ikhtilat, tabarruj. Apa tabarruj? Berhias diri. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian dan jangan kalian berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Paham ya? Menampakkan perhiasan di hadapan laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya. Paham ya? Mulai nampakkan anteng-antengnya, nampakkan cincinnya, nampakkan kalungnya, atau perhiasan yang sifatnya kecantikannya. Hati-hati barakallahu fi. Kenapa hati-hati? Karena sumber fitnah yang paling dahsyat melanda kaum laki itu wanita. Sudah banyak hadis kan yang sudah kita lewati. Di antara hadisnya Usama bin Zaid, muttafaqun alaih, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih dahsyat melanda kaum lelaki daripada fitnah wanita. Kemudian juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri wa Muslim. Apa kata Rasul di akhir hadis? Fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi nisa. Waspadalah kalian terhadap fitnah dunia dan juga fitnah wanita. Karena pertama kali yang melanda Bani Israel adalah fitnah wanita. Fitnah pertama kali melanda Bani Israel, fitnah wanita. Makanya jangan sampai perempuan kita, anak perempuan kita, istri kita dibiarkan keluar rumah tabarruj. Menampakkan apa? Kecantikannya dipamerkan kepada laki-laki ajnabi, jangan. Paham ya? Biarkan mereka berhias diri di hadapan suaminya yang sudah bersuami. Biarkan mereka menampakkan wajahnya ketika di rumahnya. Ya, ketika tempat yang tidak ada laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya. Jangan dibiarkan berhias diri, apalagi kemarin pakai wangi-wangian. Hati-hati. Ini orang bermudah-mudahan loh ya. Gengsi, gak enak, ketemuan nanti kalau bau badan gak enak, bau ketiak katanya. Perempuan tuh gak usah banyak tingkah sudah. Gak usah banyak acting, banyak gaya. Kalau syariat menentukan gak boleh. Apa ancamannya bagi yang pakai minyak wangi? Sebagaimana hadis yang sahih hadisnya Abi Musa Al-Asy'ari, rawahu Tirmidzi, ayyuma marra'atin kharajat wasta'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja yang dia memakai wangi-wangian keluar rumah melewati suatu kaum lelaki agar mencium bau wanginya, fahiya zaniyah, maka perempuan tersebut berzina. Bayangkan. Yang memvonis siapa ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya perempuan itu ketika keluar rumah pastikan memakai pakaian yang bagaimana? Tertutup, rapat auratnya, ya, barakallahu fi, kemudian longgar, luas, lebar, ya, tidak menampakkan perhiasan kecantikan tubuhnya atau yang semisalnya. Faham ya? Apalagi memakai wangi-wangian, jangan. Silakan wangi-wangian dipakai dalam rumah kalau perempuan. Kalau laki-laki bebas, enggak ada larangan pakai wangi-wangian. Tapi kalau perempuan, ingat-ingat, keluar rumah pakai wangi-wangian, kaum lelaki mencium bau wanginya, fahiya zaniyah, maka perempuan tersebut penzina. Wal iyad billah. Allahumma salim. Kita lihat min i'ta'il mar'al hurriyah kaifa tasha, juga termasuk media sarana yang bisa menghantarkan perempuan dan laki-laki berzina adalah apa? Memberikan kebebasan bagi para wanita. Bagaimana apa yang dia inginkan, bebas pokoknya. Mau keluar silahkan, gabung dengan laki-laki enggak masalah. Apalagi bikin klub sepak bola perempuan lagi. Ya? Atau misalkan barakallahu fiik campur baur di suatu tempat kerja, misalkan pabrik, kantor, hati-hati. Paham ya? Kita hanya bisa mencegah, berusaha mencegah. Kata beliau, hadi wasail, ini adalah sarana-sarana, perantara-perantara. Kita lihat yang lain, dalil yang lain. La yahillu limra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir tusafir masirata yaumin illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhirat kemudian dia safar dengan jarak perjalanan sehari kecuali bersama mahramnya. Jadi enggak halal kecuali bersama mahramnya. Para ulama telah menjelaskan di dalam syarah-syarah mereka makna barakallahu fiik perjalanan sehari, karena waktu itu kendaraannya itu enggak sebagus sekarang ini. Paham ya? Kendaraannya paling-paling unta, keledai, kuda paling kenceng malam ya. Kalau zaman sekarang itu mungkin ditempuh 1 jam sampai. Iya enggak? Safar. Taruhlah di Jogja ke Batam misalkan, atau Jogja ke Medan, itu kan enggak lama itu, paling-paling 1 jam lebih sedikit aja. Paham ya? Pakai pesawat, safar juga. Jadi ucapan
perjalanan safar sehari tidak mengharuskan sehari juga. Kalau dinilai atau dinilai oleh orang-orang setempat atau urfnya dikatakan safar, walaupun hanya 1 jam naik pesawat, 1 jam misalkan naik pesawat setengah jam, dan itu jarak safar. Bisa dipahami? Nah, syahidnya di sini perempuan dilarang safar tanpa mahram. Kenapa? Tujuannya khawatir terfitnah atau menjadi fitnah. Bisa dipahami? Pentingnya kita memahami syariat agar apa? Agar benar-benar kita bisa menjaga wanita-wanita kita. Yang sangat disayangkan di luar sana yang jauh dari pemahaman syariat, mereka sibuk ngurusin rumahnya, diperbagus biar rumahnya rapat, gak bocor, ya kan? Motornya, mobilnya dikasih apa? Pelindung. Tapi istrinya dibiarkan gak ada pelindungnya. Berpakaian ketat, berpakaian tipis transparan, ya kan? Nampak sebagian auratnya, wal'iyadzubillah. Tapi kalau ngurusin kendaraannya, lihat bagaimana? Terbalik atau tidak? Terbalik, justru perempuannya ini yang dilindungi. Paham ya? Kasih mereka hijab yang syar'i. Beri mereka hijab yang apa? Tertutup. Ingat-ingat ayat yang terkenal, masyhurah, sering kita dengarkan, surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzaina kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Lihat, perintah untuk berhijab, berjilbab. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya agar mereka mudah dikenal dengan tidak diganggu. Tujuannya apa? Agar mudah dikenal dan tidak diganggu. Biasanya orang kalau berhijab syar'i tertutup, ya kan, pakai cadar burdah misalkan, kemudian warnanya warna hitam, bukan warna-warni loh ya, warna hitam, itu orang mau ganggu pun takut, ya kan, mau ganggu takut, wah ini apa ini, ya kan, aliran apa ini, malam-malam gitu, bercadar, serba hitam, pakai burdah lagi, penutup mata itu kalau orang nggak terbiasa, menakutkan itu, nggak diganggu gitu loh, dan mudah dikenal. Masuk kampung misalkan dia hanya satu kampung hanya 1 orang 2 orang yang bercadar misalkan, orang nanya, tahu rumahnya fulanah bintu fulan? Yang mana? Yang bercadar, rumahnya pojokan sana itu. Dikenal. Paham ya? Nah, makanya orang berpakaian syar'i itu pertama terjaga. Paham ya? Dengan penjagaan syariat, kedua mudah dikenal. Nah, bisa dipahami ya. Jadi jangan sampai kita lalai. Berikan untuk keluarga kita, istri kita, anak perempuan kita pakaian yang terbaik, pakaian yang lebar, luas, longgar, tertutup auratnya. Nah, karena perempuan semuanya aurat atau bukan? Naam, al-mar'ah auratun. Perempuan semuanya aurat. Fa idza kharajat, maka apabila perempuan itu keluar, nah barakallahu fiik, nam yastashrifu syaitan. Setan mulai menghias-hiasi. Mafhum, itu penting sekali ya. Jangan sampai kita salah dalam mendidik anak perempuan kita. Pergaulan bebas, akhirnya apa? Hamil di luar nikah, wal iyadzubillah. Nah, kemudian lari dengan orang-orang jahat, tidak dikenal lagi di mana orangnya. Jadi harus penting sekali kita menjaga syariat ini agar apa? Agar benar-benar kita bisa menerapkan dengan penerapan yang benar. Yaqulun, mereka mengatakan limadza laisat mahal thiqah. Kenapa kok orang pada enggak percaya perempuan itu? Dikit-dikit suruh berjilbab, bercadar, berkerudung, di rumah aja lebih baik. Kenapa kok enggak percaya perempuan itu? Kenapa direndahkan? Ini sebagian orang yang mengatakan seperti ini. Lihat ini. Limadza laisat mahal thiqah. Kenapa perempuan itu bukan tempat orang yang dipercaya? Limadza la tasfiquna bil mar'ah. Kenapa kalian enggak percaya dengan perempuan? Wa tattahimuna, dan kalian menuduh dan juga apa istilahnya mencurigai perempuan. Wa taqulun, dan kalian mengatakan tahta tila mahram. Perempuan itu kalau keluar perlu mahram. Memang enggak percaya kalau perempuan itu bisa melindungi diri, kata mereka. Ini yang nyuruh keluar pakai mahram siapa ini? Syariat atau kita-kita ini? Syariat. Kalau sudah datang syariat itu, yang wajib bagi seorang muslim mukmin apalagi sunni salafi, sami'na wa ta'na. Syariat loh yang mengatakan ini, enggak boleh keluar safar tanpa mahram. Jangan mencari alasan yang lain. Ancamannya berat, kesesatan yang nyata. Apa kata Allah SWT dalam Al-Qur'an Karim? Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim.
Wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya apa barakallahu fiik? Tidak selayaknya bagi seorang lelaki maupun wanita yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum perkara, kemudian dia mencari pilihan yang lain. Lihat, sudah jelas-jelas, ya kan? Jelas-jelas Rasulullah mengatakan tidak halal bagi seorang wanita ya bepergian safar kecuali bersama mahramnya, malah ngayal, malah rekreasi, malah apa? Liburan ke luar negeri, malah pergi TKW, tenaga kerja wanita di negara orang tanpa mahram lagi. Allahul musta'an. Ini perlu dikondisikan ya, penjagaan syariat ini sangat luar biasa. Tujuannya agar perempuan itu benar-benar terjaga. Paham ya? Walaupun dia mengatakan kami bisa bela sendiri kok, kami juga bisa bela diri katanya, kami bisa mengatasi kalau ada gangguan. Bukan masalah kami dan kami, syariat masalahnya, iya kan? Kalau sudah datang syariat itu cukup sami'an wa ta'ana, selesai. Lihat ini, kata mereka, kalian itu tidak percaya dengan perempuan, sehingga kalian mengatakan perlu mahram. Hiya biha thiqah wa biha hurriyah. Perempuan sudah percaya dengan dirinya sendiri, percaya diri dia, dan dia punya kebebasan untuk safar bidun mahram. Safar tanpa mahram. Yuriduna an ya'tu bi kullil wasail allati tufdi ila zina yutliqunaha. Mereka menginginkan mendatangkan berbagai macam sarana atau media yang menghantarkan pada perzinaan yang mereka letakkan, yang mereka biarkan. Bisa dipahami? Jadi jangan bermudah-mudahan ketika sudah ada syariat ini cari pilihan yang lain, jangan. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah dan syariat Rasul. Lihat, syariat Rasul ini kan perempuan dilarang safar kecuali bersama mahramnya, malah ngeyel. Perempuan dilarang keluar rumah pakai wangi-wangian, malah ngeyel. Perempuan dilarang apa? Barakallahu fiik, campur baur dengan laki-laki bukan mahramnya, sebaliknya juga malah ngeyel. Allahul musta'an. Ingat-ingat, cukup dua kata, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Paham ya? Kami mendengar dan kami taat. Yunaduna bi anna qa'idat saddid dara'i hadhihi laysa laha aslun. Allahul musta'an. Enggak paham orangnya. Mereka menyeru dan mengatakan bahwasanya kaidah menutup pintu fitnah, menutup celah-celah, menutup sarana yang bisa menghantar fitnah, itu enggak ada asal usulnya kaidahnya katanya. Kita katakan ada. Kenapa diletakkan kaidah al-wasail hakal maqasid? Semua sarana media itu memiliki hukum sebagaimana tujuannya. Tidak lain karena barakallahu fiik, orang agar berhati-hati. Tujuannya apa? Tujuannya perzinaan, haram enggak? Haram. Semua sarana yang menghantar perzinaan haram. Tujuannya maling, nyuri. Tujuannya korupsi. Berarti dia menjabat untuk korupsi, haram. Bisa dipahami? Jadi tujuan itu penting sekali. Barakallahu untuk kita ketahui dan perlu kita mengetahui sarana yang menghantar tujuan ini syar'i enggak? Tujuannya syar'i enggak? Paham ya? Bisa dipahami insyaallah? Ayo. Alasannya tujuannya apa? Agar dakwah salafiyah tersebar ke seluruh dunia katanya. Akhirnya bikin televisi, live streaming, selfie. Allahul musta'an. Antum dengarkan baik-baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah bertahun-tahun, beliau berdakwah. Dakwahnya tersebar atau enggak? Tersebar. Pernah beliau menempuh cara maksiat? Enggak pernah. Itulah yang kita contoh. Kalau Nabi aja enggak pernah menempuh dengan cara maksiat, masa kita yang bergaya di akhir zaman ini? Kemudian apa? Biar tersebar dakwahnya pakai cara maksiat? Jangan. Biarkan audio tersebar, suara-suara cukup. Wajah enggak perlu kita lihat. Kita belajar kitab Syekhul Islam, perlu lihat wajahnya? Enggak perlu. Kita belajar kitab Imam Nawawi, perlu lihat wajahnya? Kita mengkaji Sahih Bukhari, Imam Bukhari, perlu lihat wajahnya enggak? Yang kita perlukan itu ilmunya, bukan wajahnya. Bisa dipahami? Jadi jangan sampai termakan syubhat yang mereka mengatakan ini wasail Ustaz. Ini wasail yang bisa menghantar kepada ghayah, puncak. Puncaknya tersebar dakwah salafiyah ke seluruh dunia. Jepang masuk, Korea masuk, Thailand masuk, Bangladesh masuk. Akhirnya pakai TV. Haram. Hati-hati barakallahu fiik. Maksiat nanti menampakkan gambar Allah nyawa. Ini sekedar selingan bantah kaidah orang-orang yang mengatakan al-wasail hakal maqasid itu apa? Diletakkan bukan pada tempatnya. Jangan. Ada juga kaidah ikhwal muslimin atau yang semisal mereka, apa itu? Al-ghayah tubarirul wasilah. Al-ghayah tubarirul wasilah.
Suatu tujuan itu menghalalkan semua cara. Yang penting haji walaupun uangnya hasil korupsi. Yang penting kan haji kan ghayah, puncak kan. Sarananya apa? Ngambil dari uang hasil korupsi. Nggak boleh, dosa. Hajinya sah, cuman dia berdosa karena menggunakan hasil mencuri tadi. Bisa dipahami? Nah, Allah musta'an. Ini kaidah yang nggak benar ya. Jadi kita lihat ghayahnya, tujuannya syar'i, pastikan syariatnya, caranya, medianya, sarananya juga syar'i. Kita lihat sini, atau yang diperbolehkan oleh syariat. Kita lihat sini, kata beliau, wala tasluh, nggak pantas kaidah tersebut. Hadhihi kibatul hurriyat, ini adalah ada tekanan-tekanan untuk orang-orang yang hendak bebas dan juga merdeka, kata mereka. Paham ya, perempuan itu dikasih kebebasan biar mereka merdeka, bebas. Laisa hunaka qaidah li sadd dara'i, kata mereka. Tidak ada di sana kaidah sadd dara'i allati ajma'a 'alaiha al-ulama, yang para ulama telah menyepakatinya. Wa dalla al-kitab sunnah, dan juga bahkan ditunjuk oleh Al-Qur'an sunnah. Yaqulun la, mereka mengatakan la, enggak ada. Atlaqul wasail, mereka apa? Meletakkan, biarkan semua sarana. Utrukul wasail mutlaqan lizina, tinggalkanlah semua sarana media yang ada itu. Yang akhirnya apa? Justru akan apa? Mendatangkan perzinaan. Tu'ta al-mar'ah kulla syai', perempuan diberikan segala sesuatu. Inda dzalik, nah ketika dikasih kebebasan seperti itu, hurriyah, bebas, merdeka, enggak ada lagi na'am barakallahu fik, na'am pegangan syariat, yahsul zina, terjadilah perzinaan wal iyad billah. Yang sudah apa? Sudah tertutup rapi loh ya. Tertutup rapi saja berusaha semaksimal mungkin aja masih bisa terjatuh, bayangkan. Apalagi yang terbuka bebas itu loh. Bisa dipahami? Naam. Dan jangan tertarik dengan modus Syiah Rafidhah. Modus Syiah Rafidhah nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu dikenal nikah kontrak. Sepekan, 2 pekan, sebulan, ngasih uang mahar katanya. Itu uang pelacuran sebenarnya. Cuman dinamakan uang mahar. Dulu di awal-awal syariat dulu memang diperbolehkan, tapi ketika ayam Khaybar, barakallahu fiik, itu diantara pendapat yang sebutkan para ulama yang ngambil istinbat dari hadis, bahwasanya mulai saat itu sudah diharamkan sampai hari kiamat, enggak ada lagi mut'ah. Faham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Li'annahu idza waffarat wasailu zina waqa'a zina bila syak sahih. Dikarenakan apabila semua terpenuhi, sudah sempurna sarana-sarana perzinaan, maka akan terjadi perzinaan bila syak. Sudah berduaan, kenal, chattingan, ngobrol, komunikasi, setiap hari ketemu, itu peluang loh ya. Peluang untuk terjadinya perzinaan oleh naudzubillah. Paham ya? Lawan jenis lagi. Makanya orang yang hebat dan juga dijamin dengan naungan di suatu hari yang tidak naungan Allah Ta'ala, apa yang diantaranya? Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu jamalin wa mansibin faqal ini akhafullah. Lihat, luar biasa nih orang ini. Artinya apa? Termasuk salah satu orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Seorang lelaki diajak berzina oleh seorang perempuan. Yang ngajak bukan laki-lakinya loh ya. Laki-lakinya diajak berzina oleh perempuannya. Biasanya kan laki-laki ngajak berzina, kan ini enggak, perempuan yang ngajak. Perempuan ini bukan sembarang perempuan. Perempuan ini perempuan berparas cantik, keturunan bangsawan, bayangkan, sudah kurang apa lagi. Tapi laki-lakinya bagaimana? Karena takutnya kepada Allah Ta'ala, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Ta'ala. Enggak mau laki-laki tadi. Bayangkan itu. Itulah yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala pastikan bisa menjaga syariat ini dengan benar, dan pastikan kita bisa mengkondisikan jangan sampai justru menjadi apa? Na'am barakallahu fiik, na'am peluang untuk menimbulkan fitnah atau membuat fitnah. Kita lihat sini. Qauluhu sallallahu wa yaksuran nisa wa yaqillur rijal. Di akhir zaman perempuan mulai banyak dan laki-laki mulai sedikit. Disebutkan nanti di antara sebabnya perang. Akhirnya perempuan-perempuanan di rumah, iya kan? Laki-laki itu berangkat jihad, terbunuh. Itu di antaranya. Kemudian akhir zaman ini banyak laki-laki yang kadang keluar tawuran, ya, tawuran, bentrok sana bentrok sini. Seringnya laki-laki kan terbunuh, mulai sedikit, tinggal perempuan-perempuan yang banyak. Sampai nanti satu laki-laki itu dikejar oleh 50 perempuan. Nah, ya, nanti hadisnya kalau tidak salah setelahnya nanti. Nah, ya, atau 40 perempuan. 40 perempuan ngejar satu laki-laki. Karena di akhir zaman itu saking sedikitnya laki-laki, banyaknya perempuan. Nah, kita lihat biar tambah jelas. Hadza min alamatis saah. Kalau sudah seperti ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Wa hadza wallahu alam. Hal ini wallahu alam terjadi li'anna rijala,
dikarenakan kaum lelaki yata'arraduna lil akhtar wal hurub. Karena biasanya mereka itu apa? Barakallahu seringnya menyodorkan dirinya atau seringnya mereka sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang akhtar berbahaya, wal hurub, peperangan, perang, tawuran, kelahi. Paham ya? Atau yang semisalnya ta'kuluhumul hurub, yang memakan mereka adalah peperangan. Aman nisa, adapun perempuan fala tuqatil, perempuan biasanya enggak perang, di rumah aja, ya kan? Wala tusyarik fil ma'arik, dan juga tidak ikut dalam medan peperangan perempuan, ya kan? Enggak ikut medan peperangan di rumah. La takdir enggak mampu, wala tastati' enggak mampu. Fayuqtal ar-rijal bikasrah, maka barakallahu fikum atau fayaqtul ar-rijal bikasrah, maka terbunuhlah para laki, atau fayuqtal ar-rijal bikasrah, maka para laki banyak yang dibunuh. Wan nisa la tuqtal, sedangkan perempuan enggak dibunuh. Fa taksur 'inda dzalik, maka banyaklah perempuan di waktu tersebut. Bisa dipahami? Laki-laki sudah mulai berkurang karena berjihad, terbunuh, perempuan sedangkan tidak berperang. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam hatta yakuna li khamsin mar'ah al-qayyim wahid, dalam riwayat 40 nanti. Hingga nanti di akhir zaman satu orang laki-laki, barakallahu fiik, itu yang melayani 50 perempuan. Hatta yakuna khamsun mar'ah laisa lahunna illa rajul wahid. Hingga nanti di akhir zaman 50 perempuan, tidak ada pada mereka kecuali satu laki-laki. Satu laki-laki 50 perempuan, yaqumu alaihinna, yang laki-laki tersebut mengurusi urusan mereka. Min qillatir rijal wa kasrina, sebabnya karena apa? Karena banyaknya wanita dan sedikitnya lelaki. Imma wallah, kata beliau, imma wallah alam, kata beliau, imma wallah alam. Sebabnya imma wallah alam, pertama, li'anna numuwan nisa yakunu aksar, karena di akhir zaman nanti pertumbuhan perempuan itu banyak. Hamil lahir anak perempuan. Wal wiladah linisa takunu aksar, dan jumlah kelahiran bagi perempuan itu lebih banyak. Bisa dipahami ya? Lahir perempuan. Wa imma, dan bisa jadi kemungkinan yang lain, ihtimal yang lain, li'anna ar-rijala yata'arraduna akhtar, karena laki-laki seringnya itu apa? Barakallahu fiik, menyodorkan dirinya pada perkara-perkara yang berbahaya. Paham ya? Maksudnya dikit-dikit tawuran, dikit-dikit ribut, kelahi. Paham ya? Lihat ini. Wa hum aktsar ta'arrud lil akhtar minan nisa. Yang namanya laki-laki itu mereka paling banyak, lebih banyak yang menghantarkan dirinya pada perkara-perkara bahaya dibandingkan wanita. Wa yaqtulun fil hawadits, ya kan? Mereka wa yuqtalun fil hawadits, mereka kadang-kala mereka laki-laki dibunuh pada kejadian-kejadian, wabil masani'. Hawadits berarti kejadian atau kecelakaan. Wabil masani' mungkin di pabrik-pabrik yang ada ribut. Hum aktsar menyata'arrad lil khatar wal hurub wal asfar. Yang mana laki-laki itu paling banyak apa? Yang menghantarkan dirinya pada al-khatar, suatu perkara yang bahaya, wal hurub, peperangan, wal asfar, dan juga safar. Fahum aktsar ta'arrudan lil khatar minan nisa, maka mereka para laki lebih banyak yang menghantarkan diri mereka pada perkara yang berbahaya dibanding perempuan. Hada min alamatis sa'in, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat. Kasratun nisa wa qillatur rijal. Banyaknya wanita dan sedikitnya kaum lelaki. Kita ambil lagi. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, matan bagian atas itu. Wali Muslimin, dan di dalam Sahih Muslim, an Abi Musa radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yatufur rajulu bis sadaqah min adh-dhahab thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu wa yura ar-rajul al-wahid yatba'uhu 40 imra'atan min qillatir rijal wa kasratin nisa. Ngeri akhir zaman, barakallahu fiik. Lihat, kita artikan. Dan di dalam Sahih Muslim dari hadisnya Abi Musa al-Asy'ari anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman. Suatu zaman yang mana ada laki-laki keliling, bukan hanya uang aja, emas. Dalam riwayat emas. Dan ini kan sedekah ya, keliling bawa sedekah dari emas. Paham ya? Mau dibagikan, enggak ada yang nerima. Bayangkan itu. Keliling nyari orang-orang yang siap menerima sedekahnya, emas padahal enggak ada yang nerima. Nah, melihat yatufur rajulu bis sadaqah min adz-dzahab. Ada salah seorang yang keliling membawa sedekahnya dari emas, dia ingin berikan. Kemudian la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu. Enggak ada seorang pun yang mengambil sedekah tersebut. Bayangkan, orang kaya semua.
Orang udah banyak yang kaya, banyak yang ngejar dunia, banyak harta, melimpah hartanya sehingga di saat itu ada orang keliling mau ngasihkan sedekah emas, banyak nggak ada yang terima lagi. Ngeri ya keadaannya akhir zaman ya. Kemudian nampak terlihat ada seorang laki-laki yang mengikutinya 40 perempuan, satu orang laki-laki, 40 perempuan. Sebabnya apa? Karena sedikitnya lelaki dan banyaknya perempuan. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan sabahullah, syarah bagian bawah itu. Hadal haditsu mislu al-hadits as-sabiqah fi mas'alatan sahih. Hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya. Di dalamnya terdapat dua masalah. Al-ula, permasalahan pertama, kasratul mal, banyaknya harta. Akhir zaman nanti banyak harta, melimpah. Faidul mal, melimpah harta fi akhir zaman, di akhir zaman. Bihaitsu innar rajul yukhrij zakatahu min adh-dhahab wa la yajid man ya'khudhuha. Lihat ini. Dari sisi mana? Dari sisi ada salah seorang mengeluarkan zakatnya, zakat emas, zakat zahab. Dia tidak menjumpai seorang pun yang mau mengambilnya. Padahal zakat emas kan bisa dikatakan besar juga kan. Nah, barakallahu fiik, 2,5%-nya kan kalau udah mencapai nisabnya. Kalau zaman sekarang kenapa kita menggunakan patokannya emas? Karena sekarang yang viral transaksi pakai emas. Ini kekuatan Syekh Yahya juga ya. Syekh Yahya bin Al-Hajuri, beliau menguatkan dengan dahab, emas. Walaupun sebagian berpendapat perak, karena perak lebih cepat mencapai nisabnya. Tapi zaman sekarang karena viralnya itu orang jual beli emas, beli emas investasi ya kan, simpanan kebanyakan emas, nah gunakannya emas. Jadi kalau orang punya tabungan itu ya tabungan tambahan, bukan yang dia pakai untuk makan tiap hari, bukan motornya, bukan rumah yang dia tempati. Dia punya tabungan. Nah, ternyata kok mencapai nisabnya, walaupun belum setahun, dia segerakan boleh. Adapun syarat setahun itu syarat sempurna. Jadi walaupun belum sampai setahun loh ya, mencapai nisabnya, dia zakatkan segera boleh. Tapi kalau nunggu setahun nggak masalah, karena setahun itu syarat penyempurna saja. Mafhum? Nisabnya berapa? Kalau pakai emas 85 gram emas murni. Kalau dulu dinar. Kalau udah mencapai 20 dinar, dikeluarkan zakatnya berapa? 2,5%-nya. Paham ya? Kalau dirham berapa? Kalau 200 dirham senilai dengan 595 gram perak murni. 595 gram perak murni. Paham ya? Nah, itu zaman dahulu perak itu dirham, mata uang terbatas perak. Kalau terbatas emas dinar. Kalau udah mencapai 20 dinar, mengeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Kalau misalkan ribet dengan persenan hitungannya, harta keseluruhan simpanan, ingat harta simpanan lo ya, harta tabungan dia. Paham ya? Dia jadikan 1 dibagi 40, hasilnya sama nanti. Paham ya? Dengan dipotong 2,5% hasilnya sama dengan dibagi 40 tadi. Paham? Hasil pembagian itulah dikeluarkan zakatnya. Sebenarnya nggak banyak, cuman banyak orang yang nggak paham, sehingga ngumpulkan harta tumpuk-tumpuk, nggak mengeluarkan zakat. Nah, di akhir zaman nanti orang keliling-keliling nyari orang yang siap menerima zakatnya, nggak ada di akhir zaman nanti. Berarti udah kaya semua kan? Nah, kalau zaman sekarang masih rebutan paling-paling ya kan, masih rebutan. Tapi akhir zaman nanti nggak ada lagi. Bukan uang ya, emas bayangkan. Nah, kita lihat biar tambah jelas. Kata beliau, wala yajid man ya'khudhuha li'annal mal fadin 'alan nas. Karena harta sudah melimpah di hadapan manusia. Walaysat hunaka haja ila akhdhi zakah. Enggak ada lagi, enggak perlu lagi, enggak butuh lagi di sana mengambil zakat. Banyak harta, melimpah. Wal mal fitnatun sahih. Lihat ini. Sedangkan harta itu fitnah. Makanya kita waspada. Harta itu bukan semuanya fitnah, tapi jenis harta itulah yang fitnah. Makanya datang dalam hadis yang sahih, hadisnya Ka'ab bin Iyad rawahu Tirmidzi, Rasulullah alaihi wassalam beliau mengatakan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Paham ya? Al di situ apa? Al-jinsiyah. Paham ya? Nah, menjelaskan hakikat jenis harta, bukan semua harta. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, artinya apa barakallahu fiik? Artinya kata Rasul alaihi wassalam bahwasanya setiap umat itu ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Jadi kita jangan sampai salah dalam barakallahu fiik, na'am, mengkondisikan harta kita. Kalau misalkan ada titipan, serahkan kepada orang yang diamanahi. Jangan
ada titipan 100 juta ya, untuk pondok pesantren yang masuk 50, yang 50 operasional katanya. Operasional 50 juta. Ya. Nah, barakallahu fiik. Jangan juga diamanahi, ini Ustadz ada uang ini 20 juta untuk makan santri. Malah yang 10 juta dikasih untuk santri, yang 10 dimasukkan kantong sendiri, jangan. Haram. Paham ya? Amanah itu penting sekali. Kenapa kok penting? Amanah itu berat loh, amanah itu. Coba antum lihat ayat dalam surat Ahzab, akhir Ahzab itu. Dulunya amanah ini dipikulkan kepada siapa? Awal ditawarkan gunung enggak mampu, nyerah. Langit enggak mampu, nyerah. Bumi enggak mampu, nyerah. Padahal itu makhluk yang besar enggak? Gunung, bumi, kemudian langit, makhluk yang besar semuanya. Mereka semuanya menyerah. Akhirnya siapa yang memikul amanah? Manusia. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita menjadi khain. Khain itu pengkhianat. Jangan. Jadi sesuai dengan amanahnya. Misalkan antum buka amanah penitipan barang, ya udah barangnya titipan, ya jangan digunakan. Paham ya? Buka amanah pinjam minjam, ya udah amanahnya pinjam minjam itu bagaimana? Minjam 10 juta enggak boleh 10 juta. Jangan dilebihkan alasannya bunga, enggak ada. Paham ya? Nah, kemudian transaksi jual beli kredit, ya udah kredit. Kontan 10 juta, kredit 12 juta. Walaupun melibet temponya tetap 12 juta, jangan dinaikkan lagi. Karena alasan apa? Denda, enggak ada. Itu kredit syar'i seperti itu. Paham ya? Amanah berat. Nah, kita lihat ini bagaimana kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia, innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya kan? Hanya saja harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Maksudnya bisa menjadi fitnah kalau tidak mampu dan tidak bisa mengkondisikan pada jalan yang benar. Fakasratuhu minal fitan, maka banyaknya harta dan anak juga termasuk fitnah. Allati tahsul fi akhir zaman, yang terjadi di akhir zaman. Mafhum? Ingat-ingat, harta ini memang kita harus waspada, jangan sampai salah dalam mengkondisikan harta kita. Sebanyak apapun ataupun sedikit. Paham ya? Karena ujian tadi itu. Nah, bisa dipahami ya? Permasalahan yang kedua, wal masalah tsaniyah, permasalahan yang kedua, kama sabaq, sebagaimana yang sudah kita lewati. Memang hadisnya mirip-mirip, nanti kita ikutin apa yang disebutkan. Kasratun nisa wa qillatur rijal. Ini, permasalahan yang kedua adalah banyaknya perempuan dan sedikitnya kaum lelaki. Wa hadhi aidan fitnah. Ini juga fitnah. Paham ya? Makanya syariat ini sebagaimana kitab yang sebelumnya kita baca, menjaga apa? Menjaga perempuan itu dengan penjagaan yang sangat ketat. Karena jangan sampai menjadi fitnah dan sumber fitnah itu loh. Paham ya? Lihat ini akhir zaman. Wassababu fi qillatir rijal wallahu alam. Dan sebab mulai sedikitnya kaum lelaki wallahu alam, an-rijal yata'arraduna lil qatl. Dikarenakan kaum lelaki sering menghantar dirinya pada pembunuhan. Wal mujazir, dan juga apa? Nah, pembantaian. Annahum yuwajihuna al-hurub, mereka ini menghadapi peperangan. Jadi mereka ini kaum lelaki maksudnya. Wa kadzalika ta'arraduna al-asfar, dan mereka juga banyak yang safar. Fal qatl fihim aksar, maka pembunuhan yang menimpa mereka lebih banyak. Walidzalika yakil adaduhum, oleh karena itu mulai sedikit jumlah mereka. Wa taksarun nisa, dan perempuan mulai banyak. Li'anna nisaa fil ghalib la tata'arrad lil khatar. La tusafir, wala tuqatil, wala tahtarif, ya kan? Dikarenakan perempuan itu kebanyakannya itu mereka takut, tidak ada yang berani menghantarkan dirinya pada perkara yang bahaya. Tidak safar, tidak perang, tidak kerja. Innama hiya fi buyutin makfulatin. Biasanya para wanita itu mereka di rumah terkunci. Maksudnya kegiatannya, aktivitas di rumah. Aktivitasnya di rumah. Nah, akhir zaman banyak kaum lelaki yang sudah terbunuh, hilang tanpa jejak, ya kan? Nah, maka tinggal yang banyak adalah perempuan. Lakin ya'ti waqtun yakilur rijal, akan tapi nanti datang waktu yang lelaki itu mulai sedikit. Wa taksrun nisa, dan perempuan mulai banyak. Wa tahdadu nisa ila man ya'uluha, dan perempuan memerlukan orang yang bertanggung jawab padanya. Perlu laki-laki apa berarti? Perlu laki-laki. Li'annal mar'ah tahtaju ila man ya'uluha, dikarenakan perempuan perlu orang yang siap apa? Nah, barakallahu fiik, bertanggung jawab terhadapnya dan juga mengurusinya. La tastaqil binafsiha, tidak mungkin perempuan bisa hidup sendirian. Istiqlalan taman, dengan sendiri yang sempurna. Mungkin ada yang mampu, cuman kesempurnaannya enggak sempurna. Dalam artian apa? Pasti banyak kekurangan. Perlu ini, harus perlu mahram. Paham ya? Nah, perlu ini, harus perlu mahram lagi. Sehingga apa? Kalau menyendiri itu biasanya barakallahu fiik, kalaupun mampu itu enggak sempurna. Fayakun al-adat minan nisa yalid nabi rajulun wahid, maka menjadi jumlah para wanita, barakallahu fiik, mereka
memerlukan atau membutuhkan atau mereka bersenang-senang dengan satu orang laki-laki. Paham ya? Nah, fa yaqumu bi kafalatihinna, maka lelaki tersebut menjadi penanggung jawab mereka, suunihinna, dan juga yang jadikan apa? Penanggung jawab serta yang melindungi mereka. Ini akhir zaman. Paham ya? Akhir zaman, nasallahu as-salamata wal afiyah yang kita ambil. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang masih mengenai tanda-tanda hari kiamat yang akan datang di akhir zaman nanti. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.